Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online pagi hari ini, tanggal 23 Agustus tahun 2022, bersama saya, Yosua Henry. Salam bergemar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah berada di penghujung bulan Agustus. Di tanggal 23, sebentar lagi kita akan melewati bulan Agustus ini. Terpujilah Tuhan sudah menyertai kita sampai saat hari ini. Puji Tuhan, kita akan merenungkan sebentar tentang firman Tuhan, yaitu terambil dalam Matius 16. Matius 16 perikop mengatakan tentang ragi orang Farisi dan orang Saduki. Pada waktu, kita baca ayat kelima, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang Saduki dan orang Farisi adalah notabene adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Bahkan orang Saduki adalah bagian orang yang pelayan-pelayan, imam-imam, bahkan sampai imam besar. Mereka adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang kaya di dalam bait Allah. Tetapi Tuhan mengatakan, kenapa kita harus waspada terhadap ragi orang Saduki dan ragi orang Farisi. Bapak Ibu, yang perlu kita waspadai, yang Tuhan ingin kita waspadai dari orang Saduki dan orang Farisi adalah pengajaran-pengajaran mereka yang dapat menghamiri, yang dapat menjadi ragi dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa yang mereka ajarkan dalam pengajaran mereka? Ya, yang pertama orang Saduki mengajarkan, yaitu mereka menyangkal soal kebangkitan orang mati. Mereka menyangkal soal kehidupan kekal. Mereka menyangkal adanya iblis dan malaikat. Bahkan mereka sangat bersandar pada diri mereka sendiri. Mereka tidak bersandar kepada Allah. Mereka menyangkal keterlibatan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah orang Saduki. Sesungguhnya seharusnya bagi orang-orang yang melayani Tuhan, sebagai seorang imam, sebagai orang imam besar, mereka harus percaya kepada Allah. Seluruh firman yang diberitakan, seluruh firman yang disampaikan Tuhan Yesus, harusnya mereka mempercayainya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan mereka harus percaya kepada kebangkitan, karena Tuhan mengajarkan kebangkitan orang mati. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kekekalan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa malaikat itu ada, iblis itu ada. Dan Tuhan menuntut kehidupan kita untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi orang Saduki tidak demikian. Mereka melawan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan mengatakan hati-hati dengan pengajaran orang Saduki. Lalu bagaimana dengan orang Farisi? Apa yang diajarkan orang Farisi? Orang Farisi adalah orang-orang imam-imam atau orang-orang yang mengajarkan bahwa menambahkan firman Tuhan dengan tradisi-tradisi. Mereka hanya beribadah mengikuti tradisi-tradisi yang sudah ada. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini sangat menghamiri, ini sangat merusak pengajaran yang benar di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati bagaimana kehidupan kita jangan sampai ternodai, terhamiri dengan ragi orang Farisi. Bagaimana kita menjaga ibadah kita untuk ibadah kita tetap menjadi ibadah yang murni, ibadah yang sesungguhnya dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan mengikuti tradisi-tradisi dunia ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita benar-benar teliti kehidupan kita ini. Apakah kita sudah terhamiri dengan ragi orang Saduki dan orang Farisi atau tidak? Ragi orang Saduki adalah mereka beribadah, tapi mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Mereka bersandar kepada diri sendiri. Ragi orang Farisi adalah ibadah yang menjalankan ibadahnya hanya karena tradisi saja. Mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kehidupan kita saat ini sudah terhamiri oleh ragi orang Saduki dan orang Farisi?
Kita harus kembali kepada ibadah yang benar kepada Tuhan, ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan, agar ibadah kita adalah ibadah yang bermanfaat untuk mengubah setiap kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang diingini Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian Tuhan. Melalui firman ini pagi hari ini, Matius 16 ayat 5 dan 6, kita dapat melihat keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, bahwa ibadah kita, ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga dapat bermanfaat, berfaedah, mengubah setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan semoga menjadi berkat bagi kita, kehidupan rohani kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih rahmat-Mu ada dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami berhati-hati, waspada terhadap ragi orang Saduki dan ragi orang Farisi. Biar kami mengoreksi diri kami pada pagi hari ini Tuhan, bahwa ibadah kami bukan ibadah sesuai ajaran orang Saduki atau Farisi, sebab ibadah kami adalah ibadah kepada Engkau yang bermanfaat mengubah setiap kehidupan kami. Kami tidak mau ibadah kami, Tuhan, kami beribadah tapi kami tidak percaya kepada firman-Mu. Kami beribadah kami hanya karena tradisi saja Tuhan. Tapi kami mau sungguh-sungguh ibadah kami Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh kepada Engkau, dan berfaedah dan bermanfaat mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini, mulai pagi, siang, malam, hingga kami Tuhan mendapatkan damai sejahtera pada hari ini, menjalani hidup kami pada pagi hari ini sampai malam hari ini, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena pernyataan daripada Roh-Mu yang kudus menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan limpah. Oleh sebab itu sertai kami Tuhan, setiap langkah kami, dimanapun kami tuju, kami yakin bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Puji Tuhan. Haleluya. Salam bergema.